Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Melia. Saya akan mempresentasikan perbandingan novel Hajar Rahasia Hati Sang Ratu Zamzam karya Sibyl Eraslan dengan Hajar Perempuan Pilihan Langit karya Dian Yasmina Fajri. Kedua karya sastra tersebut memiliki cerita yang sama, yaitu mengisahkan putri dari seorang raja Sana'a. Ia bernama Hajar. Negeri yang ditempati Hajar semula makmur, namun setelah didatangi oleh musuh, negeri tersebut hancur. Kemudian Hajar menjadi tawanan dan dijadikan seorang budak. Lalu Allah mengirimkan Sarah dan Ibrahim untuk menyelamatkan Hajar. Takdir Allah ternyata menuntun Hajar untuk menjadi istri Nabi Ibrahim. Atas permintaan dari Sarah yang belum kunjung memiliki keturunan, akhirnya Hajar dan Ibrahim menikah. Selanjutnya, perbandingan dari kedua karya sastra tersebut. Yang pertama, membandingkan persamaan novel Hajar Rahasia Hati Sang Ratu Zamzam dengan Hajar Perempuan Pilihan Langit. Persamaan yang pertama yaitu tema. Tema dari kedua karya sastra tersebut memiliki tema yang sama, yaitu bertemakan penderitaan dan pengorbanan. Kedua penulis perempuan yaitu Sibyl Eraslan dan Dian Yasmina Fajri menampilkan penderitaan dan pengorbanan yang dialami oleh tokoh Hajar. Hajar harus merasakan penderitaan, yaitu dimulai dari kehilangan orang-orang yang ia sayangi seperti ayahnya. Hajar harus kehilangan ayahnya karena negeri yang ditempati Hajar diserang oleh musuh dari bangsa utara. Kemudian Hajar ditawan dan dijadikan budak. Adapun pengorbanan yang ditampilkan oleh tokoh Hajar, yaitu Hajar mengorbankan dirinya menjadi pelayan Sarah. Hajar merelakan dirinya menjadi pelayan Sarah karena keluarga Nabi Ibrahim telah banyak membantunya, dan pengorbanan Hajar yang menerima tawaran Sarah agar menikah dengan Nabi Ibrahim. Selanjutnya, persamaan dari kedua karya sastra tersebut terdapat kesamaan alur. Alur dari kedua karya sastra tersebut beralur campuran, yaitu alur maju dan alur mundur. Persamaan selanjutnya yaitu terdapat kesamaan pada latar. Adapun latar yang digunakan dari kedua karya sastra tersebut yaitu berlatar di istana dan Mekah. Persamaan lainnya yaitu latar waktu, yaitu terjadi di pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari. Adapun latar sosial dan budaya dari kedua karya sastra tersebut yaitu pada masa itu terjadi banyak penyimpangan dan tradisi yang keliru yang dilakukan oleh masyarakat, seperti praktik ritual yang mengarah pada kesyirikan. Persamaan selanjutnya dari kedua karya sastra tersebut terdapat kesamaan pada nilai-nilai pendidikan Islam, yaitu ketaatan dan keimanan. Adapun nilai ketaatan dari kedua karya sastra tersebut yaitu ketaatan para hamba Allah ketika mendapat ujian, mereka tidak lantas berputus asa. Justru sebagai hamba Allah yang beriman, mereka terus mendekatkan diri kepada Allah. Adapun nilai keimanan dari kedua karya sastra tersebut, ketika Nabi Ibrahim harus menegakkan kebenaran di tengah kepercayaan paganisme. Persamaan selanjutnya dari kedua karya sastra tersebut terdapat kesamaan pada nilai-nilai pendidikan akhlak, yaitu sabar, ikhlas, dan tolong-menolong. Adapun nilai sabar dari kedua karya sastra tersebut yang ditunjukkan oleh tokoh Sarah dan Ibrahim, yaitu selama berpuluh-puluh tahun mereka harus bersabar menunggu kehadiran anak. Sarah harus menerima dirinya mandul di usia yang produktif. Sarah terus berdoa kepada Allah agar doanya dikabulkan. Begitupun dengan Nabi Ibrahim yang selalu bersabar menunggu kehadiran anak. Atas kesabaran Sarah dan Ibrahim di usia yang telah lanjut, akhirnya Sarah melahirkan anak yang diberi nama Ishak. Selanjutnya, terdapat persamaan nilai ikhlas dari kedua karya sastra tersebut yang ditunjukkan oleh tokoh Sarah. Sarah harus mengikhlaskan suaminya menikah dengan Hajar agar mendapatkan keturunan yang kelak dapat menjadi pewaris kenabian. Terdapat juga nilai tolong-menolong dari kedua karya sastra tersebut, yaitu ketika Hajar harus menjadi seorang budak, Allah mengirimkan Sarah dan Ibrahim untuk membantu Hajar. Sarah dan Ibrahim membantu Hajar seperti membebaskan ia dari perbudakan dan memberikan Hajar pengetahuan dan pendidikan Islam. Persamaan selanjutnya dari kedua karya sastra tersebut yaitu sosok raja yang memiliki sikap tidak terpuji, yaitu zalim, serakah, dan ingkar janji. Hal itu dapat dilihat ketika raja berani membuka cadar yang digunakan oleh Sarah.
Dari perbuatannya itu, raja mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangannya seperti terkena aliran listrik sehingga membatu tanpa bisa digerakkan. Raja memohon maaf kepada Sarah agar mengembalikan tangannya seperti semula. Namun, raja mengulangi perbuatannya tersebut sebanyak 3 kali. Raja telah mengingkari janjinya tidak hanya kepada Sarah, tetapi juga kepada Allah. Persamaan selanjutnya dari kedua karya sastra tersebut memiliki judul besar yang sama, yaitu Hajar, serta memiliki pembahasan yang sama, yaitu menceritakan kisah perempuan yang bernama Hajar yang memiliki ketegaran hati dalam menerima takdir ilahi. Hajar harus menerima dirinya menjadi tawanan dan budak Mesir. Selanjutnya, terdapat perbedaan dari kedua karya sastra tersebut, yaitu pada novel Hajar, Rahasia Hati Sang Ratu Zamzam karya Sibel Eraslan dengan Hajar, Perempuan Pilihan Langit karya Dian Yasmina Fajri. Perbedaan dari kedua karya sastra tersebut terdapat pada tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan pada novel Hajar, Rahasia Hati Sang Ratu Zamzam menampilkan tokoh dan penokohan yang digambarkan secara jelas. Adapun tokoh-tokoh yang terdapat pada novel Hajar, Rahasia Hati Sang Ratu Zamzam, yaitu Hajar, Sarah, Ibrahim, Ismail, Hazierek, Raja Awemele, Abu Simbel, Lut, Leveren, Besta Safta, Besta Ana, Kapten Kapal, dan Tuan Salisipur. Sedangkan penggambaran tokoh dan penokohan pada Hajar, Perempuan Pilihan Langit tidak menampilkan secara jelas. Adapun tokoh yang terdapat pada Hajar, Perempuan Pilihan Langit, yaitu Hajar, Sarah, Ibrahim, Ismail, dan Raja Fir'aun. Perbedaan yang kedua dari kedua karya sastra tersebut terdapat pada sudut pandang. Sudut pandang pada novel Hajar, Rahasia Hati Sang Ratu Zamzam karya Sibel Eraslan menggunakan sudut pandang orang pertama. Sedangkan pada Hajar, Perempuan Pilihan Langit, pengarang menempatkan dirinya sebagai sudut pandang ketiga. Perbedaan yang ketiga dari kedua karya sastra tersebut terdapat pada latar tempat. Pada novel Hajar, Rahasia Hati Sang Ratu Zamzam, latar tempat ditampilkan dengan jelas. Di antaranya berlatar tempat di Istana Utara, Asrama Harem, Mekah, Desa Saba, Babylon, Kapal Tawanan, Kamar Asrama, dan Tenda. Sedangkan pada Hajar, Perempuan Pilihan Langit menampilkan tempat seperti Istana Fir'aun, Mesir, Mekah, Babylon, dan perkampungan Habrun. Perbedaan yang keempat dari kedua karya sastra tersebut terdapat pada tokoh dan penokohan. Dalam novel Hajar, Rahasia Hati Sang Ratu Zamzam, terdapat tokoh Hazierek, merupakan ratu para seli raja yang memiliki karakter bengis. Namun, di balik sikapnya yang bengis, rupanya ia memiliki jiwa iba, cinta, dan kasih sayang kepada sesama. Tokoh Hazierek dalam novel tersebut menghidupkan suasana cerita. Sedangkan pada Hajar, Perempuan Pilihan Langit, tidak terdapat tokoh Hazierek pada cerita tersebut. Selain itu, terdapat perbedaan nama tokoh Raja Mesir pada kedua karya sastra tersebut. Pada novel Hajar, Rahasia Hati Sang Ratu Zamzam, tokoh Raja Mesir dikenal dengan nama Raja Awemele. Sedangkan pada Hajar, Perempuan Pilihan Langit, tokoh Raja Mesir dikenal dengan sebutan Raja Fir'aun. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.